Hi, good evening, Silo from Indonesia, and welcome back again to Yuam Roasted Coffee. And let me tell you how to make what the meaning story of a brick coffee. In 1200 years ago, the Turkish introduced brewing coffee with the technique that had never been done before. Ini alatnya, ya kan? Coffee bean boiled indirectly but roasted in skillet until the first black. Nah, ini warnanya hitam. Then make coffee powder. Coffee powder is then boiled with water at the time of going to drink. Brewing coffee poured into the cup and the waste is left in the pan. Yeah. This dish come to be known by e-brick. This technique later became the trendsetter of the development of brewing and serving coffee that the way it is today. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kira-kira ya pada tahun 1200-an penduduk Turki itu memperkenalkan alat penyeduh kopi dengan teknik yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan alat namanya e-brick. Nah, biji kopi tidak langsung direbus, tetapi disangrai terlebih dahulu dengan wajan sampai berwarna hitam. Nah, itu hitam, gitu. Dan kemudian ditumbuk, ditutu, bahasa Jawanya ditumbuk, bahasa Wamennya ditumbuk ya sampai halus, karena zaman dulu belum ada namanya kopi grinder atau alat penggiling kopi ya, yang mana bubuk tersebut selanjutnya dimasukkan di air mendidih ke sini, yang mana ketika dituang ke dalam cangkir ampasnya tertinggal di dalam situ. Nah, ini asli loh dari Turki, yang mana sajian itu kemudian famous, dikenal dengan seduhan namanya kopi ibrik. Nah, dalam bahasa Jawanya itu kopi klothok ya. Jadi kopi klothok itu kopi yang direbus dengan panci dengan suhu panas, berbunyi klok 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 klok. Famous lah menjadi brand of Indonesia Coffee, yaitu Javanese Coffee, kopi klothok yang sudah famous. Nah, ini promosi ya? Enggak juga sih, yang pasti ya orang kopi harus paham what the meaning of the klothok coffee dan story-nya ya. Teknik ini yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan cara penyeduhan dan penyajian kopi hingga saat ini. Oke, next. Coffee ibrik was spread through Arabia to Egypt. Jadi perkembangannya dari mana? Dari Arab ya sampai Egypt ya, Turki ya. Coffee become the pride of the Arabs. Jadi menjadi kebanggaan bangsa Arab. Dan later called Arabica coffee. Nah, jadi Arabica coffee itu story-nya. So a good time to know about the story of coffee, story of ibrik dan lain-lainnya. Arab pending coffee throughout the Arabian Peninsula to Mecca. Jadi bangsa Arab itu menjajakan kopi ke seluruh semenanjung Arab sampai ke Mekah ya toh. Dan dalam upaya mencegah budidaya kopi ke tempat lain ya, ini udah politik perdagangan, politik ekspor impor di zaman lampau ya toh. Orang Arab menerapkan larangan ekspor, embargo. Kopi tidak boleh diekspor ke luar Arab ya toh. Jadi larangan ekspor ini tentunya untuk biji mentah. Makanya orang Indonesia harusnya
tidak usah menjual kopi dalam bentuk green bean. Aduh, sayang, sayang, sayang. Kita punya potensi sumber alam yang luar, komoditi yang luar biasa. Kenapa diekspor ke luar negeri dalam bentuk green bean? Why? Dan tentunya larangan itu tidak semua dipatuhi, atau karena ini ada hubungannya dengan uang, atau sesuatu yang berbentuk dengan uang itu akan menjadi apa ya, rebutan. Akhirnya Belanda itu yang intinya Belanda itu gimana caranya tanaman kopi itu bisa masuk ke Belanda untuk dibudidayakan di Belanda, yang endingnya karena kita Belanda menjajah Indonesia, ya disitulah ada kopi. Jadi story of Indonesia Coffee tidak lain adalah dibawa juga oleh Belanda. Walaupun menjajah, tapi Belanda yang pertama kali membawa tanaman kopi ke Indonesia. Hingga saat ini bisa kita nikmati. Oke, jadi sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengingat para tokoh ya Indonesia, yang mana kita sebagai bangsa, anak bangsa Indonesia harus paham tokoh-tokoh politik. Bukan masalah sekarang musim politik, tapi intinya adalah kita harus ya mengenal tokoh-tokoh biar kita tahu akan dibawa kemana Indonesia ke depan. Tentunya kopinya juga dong. Oke, jangan lupa di klik subscribe atau di komen. Terima kasih dan selamat malam.